memperkenalkan saya ganti kerudung. Masya Allah, luar biasa. Oke. Ada Bunda Ros Ada juga Bunda ya join Ros. ya, Masya Mana Allah. Bunda? Bunda, Bun, ayo Assalamualaikum kita asik-asikan Bun, Bunda. pakai ini Bun. Hai, assalamualaikum. Tapi sambil makan baru Waalaikumsalam. nyampe. Nanti ya habis Oke. masuk. Siap, Kalau begitu santai, kita Bun. buka dulu ini ya. Hai. Baik Bun, seperti rekan-rekan, seperti yang sudah saya sampaikan di siang hari tadi, materinya yang telah di-share oleh Kak Dian, arigato Kak Dian. Cakep banget. Terus langsung ada pertanyaan cetar nih dari Kak Ega ya, Sebentar, Bun. tentang pertanyaannya saya urutkan ya. Jadi sebelum atau Kak Ega, itu nanti ada pertanyaan lainnya. Oh begitu. Bagaimana? Kita mau ini dulu, mau mau bahas sedikit ya materi dulu gitu, baru nanti pertanyaannya gitu, atau mau bahas pertanyaan dulu. Saya akan mengikuti moderator cetar kita. Bagaimana kalian? Ya Bun, mohon dikasih pengantar materinya ya, sekitar 5 menit saja ya, insya Allah. Nanti kita lanjutkan sesi tanya jawab dan diskusi karena pertanyaan juga banyak begitu. Silahkan Bunda Rina, waktu dan tempat dipersilakan 5 menit saja. 5 menit saja, oke lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baiklah rekan-rekan, mengenai puisi khususnya kita nanti akan berbincang-bincang lebih banyak tentang bagaimana puisi yang dimusikalisasikan, sepertinya gitu ya yang sekarang lagi asik, karena saya kebetulan sedang ikut lomba musikalisasi puisi yang berbentuk puisi lama berbentuk pantun. Nah, di manakah posisi puisi tersebut? Jadi sahabat filahku semua, puisi itu merupakan hasil karya sastra. Jadi kalau kita mempelajari bahasa Indonesia, di bahasa Indonesia itu kan kita belajar tata bahasa dan kesusastraan. Nah, kesusastraan ini menghasilkan berbagai hasil karya sastra kan. Jadi ada karya sastra yang berbentuk prosa, puisi, dan drama. Nah, itu perbedaannya nih. Kalau prosa itu biasanya berbentuk paragraf. Jadi salah satu contohnya adalah karya sastra yang berbentuk prosa itu novel, cerita pendek. Jadi ada karya sastra imajinatif atau fiksi dan karya non fiksi. Yang non fiksinya seperti kita lah yang buat skripsi atau esai dan lain sebagainya, begitu ya. Kemudian kan ada karya sastra tadi setelah prosa, puisi. Nah, yang puisi ini bentuknya itu lebih berbentuk bait atau baris seperti itu. Jadi perbedaannya antara prosa dan puisi itu seperti itu ya. Jadi di manakah letak si puisi itu? Jadi puisi itu merupakan salah satu karya sastra begitu ya. Karya sastra yang mudahnya kita bagi aja menjadi 3 macam dulu. Jadi ada prosa, puisi, dan drama. Jadi kalau prosa bentuknya itu paragraf, alinea, kalimat ya. Kalau puisi bentuknya itu kata-kata dalam larik atau baris, dan nanti bukan dalam bentuk paragraf tapi bentuk bait, demikian. Dan yang terakhir itu drama. Drama itu bentuknya dialog begitu ya, atau percakapan seperti itu untuk lebih mudahnya. Nah, sekarang kita soroti lebih tajam mengenai puisi. Oke. Nah, puisi ini banyak kan ahli-ahli yang mendefinisikan tentang puisi dan pengertiannya. Bagi saya yang orangnya tuh nggak bisa diem, energik, saya tuh kadang-kadang nggak mengartikan puisi itu apa, langsung aja kita nikmati begitu ya. Jadi puisi, tapi dewasa ini puisi itu kita lebih mudahnya kita pelajari, kita bedakan ada puisi lama dan puisi baru gitu aja dulu. Jadi puisi lama itu yang terikat oleh syarat-syarat, kalau puisi baru itu lebih bebas gitu ya. Nah, salah satu contohnya puisi lama itu ada pantun,
syair, dan gurindam. Kita fokus dulu ke 3 macam puisi lama ini karena yang 3 ini sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Kemudian kalau puisi baru sebenarnya ada puisi embling, jadi puisinya agak nyeleneh gitu ya. Terus puisi-puisi yang Sutarjikal, Sumbahri misalnya ya pokoknya tapi itu lucu-lucu, keren-keren deh itu juga. Tapi yang sering kita bukan kita, saya ya, yang sering saya dalami dan bahas, bahkan untuk share kepada anak-anak itu lebih sering saya pakai puisi-puisi dari Sapardi Djoko Damono, juga ada puisi dari ananda kita, eee apa, Kakak Faiz, sekarang udah besar, udah kakak, dulu kan masih kecil ya, 10 tahun, makanya itu sangat inspirasi, Masya Allah, 10 tahun sudah mengeluarkan buku kumpulan puisi yang begitu menakjubkan. Salah satunya ada Surat untuk Presiden, kemudian yang paling menggetarkan saya itu adalah tentang ayah bunda. Jadi saya share juga puisi tentang ayah bunda karya Abdurrahman Faiz tersebut. Tapi yang sering saya bukan promosikan lah, pokoknya yang sering saya share itu puisi Sapardi Djoko Damono karena termasuk salah satu puisi favorit saya sampai saya membuat skripsinya tentang kumpulan puisi beliau, Hujan Bulan Juni. Ada apakah di hujan bulan Juni? Ada apakah di bulan Juni? Ada kita ini sedang sharing ilmunya. Demikian, udah 5 menit lebih nggak? Masya Allah, Masya Ya Allah. Allah, terima kasih Bunda Rina. Ya, Sampaikan materi dengan manis sekali. Jadi begitulah. puisi ini kita nikmati gitu ya. Ya. Kita langsung ke sesi diskusi ya karena pertanyaannya ternyata banyak loh Bu. Oh Kita iya? Aduh, ya. serem banget nih. Komen deh kalau pokoknya kita sharing bersama-sama aja ya. Saya di sini sebenarnya bukan lebih tahu, mungkin bisa lebih mengelak. Bukan maksudnya kita bisa lebih memperdalam bersama deh gitu ya. Oke. Bagaimana bagaimana itu pertanyaannya? Kita coba pertanyaan pertama ya. Hmm. Pertanyaan pertama saya bacakan. Bismillah. Berarti pantun, syair, dan gurindam itu masuk puisi lama ya? Oh iya, Betul ya. betul. Kalau musikalisasi puisi itu sebenarnya seperti apa? Dan ada syaratnya atau tidak? Soalnya dengar di YouTube jadi seperti dengar lagu. Nggak tahu kalau itu puisi. Ini pertanyaan gitu dari ya. Kak Septi. Terima kasih Mbak Septi Oh, pertanyaannya. terima kasih Kak Septi. Iya, mengenai musikalisasi puisi memang itu baru-baru ini saja, baru saya waktu masih kuliah itu ya. Tapi berarti nggak baru dong kalau saya kuliah. Karena berarti itu 20 tahun yang lalu. Aduh, ketahuan deh, nggak bisa ngaku 27. Kuliahnya 20 tahun yang lalu, udah kuliah berarti bisa ngitung deh. Ya, jadinya memang konsep mengenai tentang musikalisasi puisi itu dari sejak zaman saya masih kuliah juga sudah sangat menarik bahasannya, dibuat berbagai macam apa batasan atau pengertian. Namun akhirnya kita terus terang saja sampai saat ini belum ada syarat-syarat mengenai tentang musikalisasi itu. Yang penting mungkin mengikuti irama dan tidak malah menjatuhkan nilai puisinya itu sah-sah saja. Jadi sampai sejauh ini memang tidak ada syarat-syaratnya karena memang dibarukan begitu ya. Walaupun misalnya yang disampaikan adalah puisi lama, misalnya bentuknya pantun dan lain sebagainya, tapi mengenai musikalisasi ini, tapi di zaman dulu juga sebenarnya berlagu loh. Menarik juga ini untuk kita bahas ya. Iya, jadi saya juga mau membahas lebih banyak mengenai musikalisasi puisi ini. Sampai sejauh ini, mohon maaf kalau jawabannya semoga kurang puas dan kita nanti belajar bersama, kita cari ya, apakah sampai sejauh ini ada syarat-syarat mengenai musikalisasi tersebut? Karena sampai sejauh ini saya belum mendapat apa, ketentuan selain memang musik itu bisa mendukung puisinya, bisa membuat lebih orang lebih mendalami, menghayati, atau lebih mengerti makna puisi tersebut, begitu.
dan tentunya lebih menarik dan lebih menghibur. Jadi dari kalau zaman dulu semacam kayak, kalau ada sumur di ladang, itu juga mungkin sudah musikalisasi kan? Tanpa kita cuman dulu bahasanya enggak bahwa itu adalah musikalisasi, dulu mah hanya sebagai, syair, pantun, apa, dan kadang-kadang yang bentuknya pantun juga disebutnya syair aja lah begitu. Padahal kalau kita runtutkan di dalam teori sastra itu, ada perbedaan antara syair dan pantun ya, seperti yang sudah saya ungkapkan di materi. Jadi kalau pantun dan syair itu yang paling gampang itu ngelihat aja di rima akhir. Di rima akhirnya kalau pantun ABAB, kalau syair AAAA, begitu Kak Dian dan Kak Septi. Mari kita nanti cari juga ya referensi mengenai ini. Selanjutnya, next. Alhamdulillah, semoga menjawab ya Kak. Nanti kita lanjutkan diskusi di boleh nanti bertanya lagi Kak. Ya, atau bertanya Semoga lagi. sih masih penasaran. Mbak Septi, silakan ada komentar Ya tuh, Kak. Kak Septi bagaimana? Atau misalnya saya melenceng nih, apa ya, silakan dikomentari. Iya, arigato Bun. Soalnya apa ya, lihat di komentarnya itu kan ada yang komen gini, sebenarnya ini sebenarnya yang apa, yang musikalisasi puisi yang benar gitu kan. Terus lihat di tempat lain ada lagi yang komen, iya ini sebenarnya yang benar. Jadi kan kitanya yang mana sih sebenarnya yang memang ya kata yang bisa disebut dengan musikalisasi puisi yang baik tadi itu. Soalnya ya mungkin salah juga sih memperhatikannya di komen, jadi ya orang komen. Oh, yang dari komen itu, iya Kak Septi. Jadi gini, sebenarnya ada puisi yang pertama kali, jadi memang kita itu akan agak-agak bingung kalau bagi orang yang belum tahu proses kreatifnya. Apakah jadi mana telur, mana ayam gitu kan ya? Apakah ini puisi dulu atau musik dulu? Seperti halnya kita hanya tahu lagu-lagu Bimbo itu lagu. Padahal kita barangkali orang yang baru belum tahu, belum dibikin musiknya, mungkin Bimbonya lebih dulu menuliskan puisinya, mungkin itu jadi musikalisasi puisi. Kan seperti kemana akan pergi mencari matahari, itu sebenarnya puisi-puisi atau lagu-lagu dari Bimbo itu awalnya saya kira itu adalah sebuah puisi, begitu. Nah, jadi yang disebut misalnya, nah ini musik yang benar itu mungkin jadi zaman saya waktu masih kuliah itu pertama kali waktu itu dikumandangkan ada musikalisasi puisi. Padahal kan dari sejak zaman dulu kita sudah sering dengar lagu yang "Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalaulah ada umurku panjang, bolehlah kita berjumpa lagi." Itu kan udah pantun ya, dimusikan. Terus lagu yang gini, ayam hitam, telurnya putih, mencari makan di pinggir kali, kan gitu. Sinyo hitam, giginya putih, kalau tertawa manis sekali. Itu juga udah pantun, ya kan? Ayo mama gitu, atau rasa sayang sayange gitu. Nanti kita nyanyi bersama itu ya. Lihat, iya kakak Septi rasa sayang sayange, gitu misalnya ya. Iya. Nah itu juga jadi yang dimaksud, oh ini musiknya yang benar itu maksudnya, jadi dulu pada zaman keluarnya si puisi tersebut, Kak Reda itu menyanyikan lagu karya penyair kesayangan kita almarhum Bapak Sapardi, ini namanya sama seperti nama ayah saya, Sapardi Djoko Damono tersebut, dengan musik yang ini. Yang saya kenal jadi zaman mahasiswa, kesininya tuh para mahasiswa membuat lagi musik yang lain begitu loh, Kak. Jadi mungkin yang dimaksud, nah ini musik yang sebenarnya itu maksudnya yang dulu waktu original, jadi belum dirilis yang apa kan, kreativitas mahasiswa atau kreativitas para penggemar juga banyak ya, mungkin dikasih lagi musiknya yang lain atau iramanya jadi berbeda begitu. Nah irama yang saya tampilkan sebagai contoh itu irama asli yang waktu bukan irama asli, irama yang pertama aja, saya juga ngomongnya asli ini ke bawah. Irama yang pertama dulu waktu munculnya puisi Pak Sapardi Djoko Damono itu bukan bekerja sama, maksudnya dimusikan, dinyanyikan oleh Kak Reda ini dan itu nge-boom
di zaman saya itu. Jadi kita seperti yang sudah mendengarnya, "Ah, ini yang dulu aku kangenin tuh, suara yang ini yang aslinya," gitu loh, Kak. Sebenarnya sih kalau boleh bicara nggak ada yang aslinya, kecuali kalau di hak paten. Selama nggak di hak paten mungkin kita bisa nggak bilang nggak asli, begitu ya. Hmm. Demikian Kak, semoga dapat membantu menjawab Arigatou pertanyaannya. gozaimasu. Ya, sama-sama. Lanjut, Kakak cantik, Nah, Kak Dian. ini kebetulan Lupa, juga. Hah? kita itu ini Kenapa, Bun? direkam nggak ya? Kak Ega apa siapa? Atau Kak Iya, Dian bisa di rekam? record suara oleh Kak Ega, insya Oh, oke. Mungkin ini juga bisa kita ini kan nanti untuk YouTube kita kalau videonya. Iya, tapi video nggak saya rekam sih. Bentar. Kita lanjutkan dulu ya. Ini Oke. kebetulan pertanyaan kedua ini juga ada kaitannya dengan pantun, seperti pertanyaan pertama ya. Pertanyaan dari Mbak Gita, saya bacakan. Bagaimana cara cepat bikin pantun ya? Misalnya kita lagi jadi MC, disuruh bikin pantun mendadak yang sesuai tema acara. Nah, begitu tuh. Iya. Kemudian yang pertanyaan kedua, cara membaca puisi bagi yang pemalu, apa dulu yang harus dilatih begitu? Yang harus dilatih pertama kali jangan malu. Tahan malu ya, Bun. Iya. Iya, kemudian kalau memang untuk membuat pantun dadakan, kalau tidak ada dasar kita memang akan kesulitan ya Kak ya. Jadi kalau saran saya banyak-banyak aja dulu cari searching kayak pantun-pantun kalau kita misalnya mau membawakan acara, siapkan aja dulu berbagai pantun yang kemungkinan itu. Jadi kalau udah siap nanti juga kita udah ada dasar. Kayak sekarang saya misalnya terus terang aja saya belum siap, belum nyiapin pantun lagi nih. Jadi kalau mau ditodong kadang-kadang kita blank juga gitu kalau kita belum siap ya. Kecuali kalau kita udah siapkan beberapa pantun yang kita bisa ingat atau bisa hafal, no problem begitu. Jadinya apalagi untuk acara-acara arti dan lain sebagainya, tips dari saya kalau kita suka buat pantun dadakan, buat dulu pantun atau siapkan dahulu 5 atau 10 pantun yang kira-kira berhubungan atau yang kira-kira akan misalnya pantun pembuka, pantun penutup, atau pantun pujian seperti itu. Atau pantun jenaka, pantun lucu-lucuan supaya menghibur audiens gitu, Kak. Sama, nah bagaimana sekarang kalau yang malu membaca puisi, memang jangan malu, buat apa malu? Nah mungkin malunya karena takutnya membaca puisi itu harus pakai lagu yang ini. Nah jadi satunya jangan dulu malu, caranya kita ngobrol aja di kaca. "Hai, duhai, engkau yang cantik jelita di situ, namamu Rina bukan?" Gitu misalnya untuk sendiri ya. Kayak gitu. Misalnya Kak Dian nih, "Halo Dian cantik," gitu. "Mengapa matamu berbinar seperti kejora?" Seperti itu. Iya, jadi latihan ketika insya Allah makanya kenapa saya kali, urat malunya jadinya putus, karena sering ngomong di kaca. Itu karena iya, makanya kadang-kadang juga anak-anak kalau terus syaratnya kalau bagi orang yang gampang, nervous, jangan menatap mata audiens. Udah, jangan nganggap tembok juga karena mereka bergerak. Jadi silakan tatap dahi. Ya, jadi dahi atau ujung rambut kayak ujung kerudung, ujung topi. Jadi kita juga nggak nunduk kan, tapi kita lihat ke depan seolah-olah kita berani padahal, "Hei, jangan GR, aku sebenarnya ngelihat jambulnya gitu, rambut," gitu. Jadi insya Allah nggak akan malu, percayalah. Dan memang perbanyak baca, nyaringkan, ngomong aja nggak apa-apa sama boneka, sama pohon. Nah, Sapardi Djoko Damono katanya saya suka karya-karyanya tentang alam karena apa? Alam-alam tersebut, benda-benda tersebut dipersembahkan oleh beliau, dihargai. Jadi misalnya
sepatuku yang cantik, terima kasih ya kamu sudah mau tahan diinjek-injek sama aku, kamu sabar. Terima kasih ya, gitu misalnya. Kayak gitu saya mah suka berterima kasih deh sama sepatu, sama tas aku, sama kerudung saya gitu, udah suka diajak ngobrol. Begitu deh, semoga bisa membantu tipsnya. Jadi jangan malu ya. Gitu, Kakak ada lagi? Masya Allah, saya sampai nggak tahan untuk ketawa gitu. Oke, ini satu lagi ya pertanyaan dari Ya. Mbak Gita, di Jepang itu apa ada semacam pantun juga, Bu? Gitu pertanyaan. Oh, iya ya. Mungkin ini nanti yang akan bahas malah pihak kita ahli bahasa Jepang itu Ibu Liza itu ya, guru bahasa Jepang. Nanti mudah-mudahan beliau bisa sharing mengenai pantun-pantun yang ada di Jepang. Tapi yang saya share kemarin itu sedikit kita mengenal tentang haiku. Jadi apa ya, kalau di Jepang itu lebih pada banyaknya itu kayak shiritori ya, kayak apa sih, pengulangan-pengulangan, suku kata terakhir itu rima akhir yang dihubungkan lagi. Kalau untuk pantun, saya sendiri karena tidak ahli Jepang ya, bahasa Jepangnya paling bisa itu konnichiwa sama arigato aja sama gomenasai, jadinya mohon maaf saya juga sekarang gomenasai tidak bisa begitu banyak memberikan, apa, pengenalan mengenai pantun-pantun apakah ada di Jepang apa enggak, nanti saya cari itu sebagai PR, terima kasih banyak. Tetapi yang saya banyak, ini, apa, itu tuh permainan-permainan bunyi yang berkaitan kalau menurut saya ya, yang banyaknya di Jepang itu kayak shiritori, terus yang tadi haiku juga ya, apa ya, kayak orang Jepang tuh senangnya kalem kalem, gong gitu, ujungnya dung, gitu kan. Jadi, seperti haiku kan, misalnya ada kata melompat kecipak air. Jadi kita bisa ngebayangin, oh iya, tuh ada katak, terus kataknya melompat. Terus karena melompat ke air pasti terdengarlah kecipak air gitu. Terus bagi mereka itu sekian dan terima kasih gitu kan. Kita dapat dapat cerita dari puisi sederhana itu dengan, keindahan, apa, rima i eee, atau oto atau suara di akhirnya gitu ya. Setiap kata-kata jadi indah juga. Terus kayak, eee, apa tadi, teritori ya, Indonesia juga sebenarnya saya orang Bandung, di Sunda ada kayak gini, jarum paragi ngaput put, put kan, putri nu garelis lis, garelis itu cantik, lis, lisung. Nah, jadi itu juga shiritori. Jadi shiritori itu kan, terakhir suku kata terakhir dijadikan kembali, kalimat baru, seperti itu. Jadi kalau mengenai pantun sih kayaknya saya belum belum mendapatkan itu ya. Jadi, lebih sering saya baca haiku dan shiritori sampai sejauh ini. Nanti kita tanyakan lagi pada ahlinya. Oke Kakak, mana Terima kasih ya. ya, Terima kasih Bunda. Oh, mohon maaf sekali tadi ternyata saya belum menambahkan materi tentang haiku ya di materi. Ini saya bacakan sedikit ya. Apa sih haiku itu? Haiku adalah puisi pendek khas Jepang, disajikan dalam tiga baris gitu ya. Masing-masing berisi 5, 5, 7, 7, 5. Itu ya. rumusnya ya, suku kata. Jadi ini seperti yang Bu Rina tadi sudah mencontohkan, ini contoh haiku yang terkenal banget di Jepang yaitu Iya, seperti basho, iya, furu, furu, ikeya, kawazu, tobi, komu, 7, mhm, mizuno, oto. Berarti jadi 5, mizu oto 7, kayak gitu, 5. mhm, Ya, artinya seperti tadi di kolam tua seekor katak melompat, mhm. bunyi kecipak air gitu. Jadi Bacanya itu juga Kak, jadi apa, kayak, apa ya, khusus gitu, jadi kayak, Mizuno Oto, kayak gitu. Jadi gini, Furu Ikeya,
kawajuto kawajuto bikomu mizu no oto. Jadi di kolam tua seekor katak melompat, bunyi kecipak gitu, kecipak air maksudnya. Jadi bunyi kecipak. Udah segitu. Kayak lagunya yang gini. Sacang wane kan banana ga suki honto wane dakedo chisai kara. Jadi si Sacang suka makan banana. Dakedo chisai kara, tetapi dari kecil hambung, hanya makan setengah saja. Kawaii sone Sacang gitu kan. Jadi apa kawaii sone gitu ya. Apa kawaii sone atau kawaiso, saya tuh lupa lagi kawaii yang lucu atau kawaisonya kasihan gitu ya. Kasihan Itu sih. ya. Jadi hanya beritanya begitu. Si Sacang itu suka makan pisang, tapi hanya setengah saja. Kawaii sone Sacang. Jadi ya kasihan ya Sacang gitu misalnya. Jadi ada dong, ada apa ya, kayak ada klimak di akhirnya, dung gitu ya. Seekor katak melompat, kecipak gitu kayaknya. Kayak di sawah ada tikus, juga ada ular. Seperti itu aja. Sekian dan terima kasih gitu ya, puisi Jepang itu lucu. Lucu ya. Seru sekali ya, menarik sekali. Bahkan ini sekarang ada ini Bun, seperti yang diajak oleh Mbak Vika. Jadi kita Ya. bikin ada klub haiku di Indonesia begitu. Oh ya. Dibimbing Kita oleh bikin Ustadz haiku juga Cahyadi. setelah ini. Oke, Kak Dian, setelah ini PR kita bikin haiku. Tugas. Oke. Ya. Iya, habis apa kok sharing ini kita dapat oleh-oleh lah. Kita cari haiku. Pokoknya 5 ya, 5 suku kata, 7 suku kata, terus 5 suku kata lagi. Bahasanya apa Bun? Bebas. Bahasa Jepang, Ya bahasa aja ya. Inggris, bahasa Indonesia. Indonesia ya. Ya, 5 ya. Bebas ya Bun? Bebas. Oke, bebas ya. Oke, insya Allah nanti kita di kolam tua seekor katak melompat. Kenapa 8 ya? Seekor katak lompat harusnya. Maaf ya itu. Seekor katak lompat harusnya, kalau kita jadi 7 ya. Kecipak air itu mah udah 5. Tadi seekor katak lompat harus kita usap me biar jadi 7. Gomeng. Ada contoh. Tapi contohnya belum kalian share. Udah kalian tulis loh. Kalau belum diedit jangan lompat aja, jangan melompat. Yang lompat aja. Ya, saya edit ya Bun. Oke. Yuk kita lanjutkan pertanyaan berikutnya ya. Insya Allah Kak Gita nggak ada di sini, beliau izin. Nggak apa-apa ya, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, yaitu pertanyaan Mbak Ega. Pertanyaan Mbak Ega ada di grup ya. Sebentar, grupnya mana ya? Ini dia. Nah ini Mbak Ega memberikan pertanyaan. Saya pengen tahu contoh syair-syair karya Muhammad Nasir dan Buya Hamzah. Katanya dua orang itu dulu saling berbalas syair dan sama-sama produktif menghasilkan karya sastra serta buku-buku berbobot, terutama sepak terjang Nasir yang merupakan ulama berpengaruh dalam perjuangan kemerdekaan. Begitu, yang saya juga Buya Hamzah tuh yang saya tahu itu konsep pendidikan oleh Buya Hamka. Buya Hamka apa Buya Hamzah ya? Mohon maaf saya kurang begitu ini. Buya Hamka kali ya. Yang kalau Muhammad Nasir memang iya ya. Iya, tapi saya Buya Hamzah saya tidak tahu, yang saya tahu Buya Hamka. Oh gitu ya. Ya. Jadi kalau Buya Hamka dan dan Muhammad Nasir memang beliau berdua itu yang paling kental konsep pendidikannya ya. Air atau
mungkin karena, eee, kepada keagamaan kan di Islam itu sebenarnya hampir orang hampir besar zaman dulu, zaman Nabi itu menganggap isi-isi dari Al-Quran juga kan dianggapnya itu hanya syair-syair saja yang Nabi Muhammad berikan begitu kan. Padahal kalam suci Al-Quran yang demikian indah yang bisa mengunggah hati manusia demikian ya yang sering apa, sering juga kita baca kan, di sejarah-sejarah orang yang kaum yang tidak ya kaum musyrikin lah misalnya menganggap itu sebagai sebuah syair padahal kan kalam suci yang demikian indah dan banyak, para filsuf, para tokoh agama membuat apa ya, penyampaian dengan kata-kata indah yang akhirnya, disebut syair demikian ya. Saya sendiri mohon maaf, yang udah lama nih mempelajari lagi tentang, syair-syair pada Hamka, apa Nasir, tapi insya Allah saya sharing ini ada jurnal, saya juga searching, ada jurnal bagus mengenai Buya Hamka dan Muhammad Nasir tentang pendidikan Islam. Jadi saya share ya karena panjang sekali nanti kita bisa, apa, bisa pelajari dari sini ya. Nanti insya Allah saya share ini nih gimana saya share ya. Ini jurnal ini, kopi, saya share di line ini ya. Baik Kakak ya, nanti kita bisa baca bersama terus kita diskusikan suatu saat. Nah ini, jurnal Unida Gontor gitu. Baik, itu mengenai Buya Hamka dan ini karena kita waktunya sempit, saya tuh sebenarnya, jadi batasin, kita tidak terlalu banyak berbicara tentang syair dan gurindam, juga haiku, tadi hanya pengenalan saja. Karena yang saya inginkan ini, sekarang kita, setelah acara sharing ini, saya ingin kita menghasilkan walaupun tadi haiku juga bisa masuklah ya, tambahan. Jadi haiku, kita nanti bikin haiku, terus, kita bikin musikalisasi pantun misalnya atau musikalisasi puisi bebas satu aja. Karena saat ini yang sering dijadikan perlombaan itu, adalah pantun. Salah satunya contoh pantun yang saya ikuti, maksudnya festival pantun itu 4 negara, serumpun mengadakan itu. Jadi sekolah Indonesia di Malaysia, karena muridnya di Malaysia itu banyak, jadi di sekolah Indonesia di Malaysia itu spesial banget. Kalau di makanya yang beruntung anak-anak yang sekolah di sekolah Indonesia Tokyo itu kan muridnya, hanya beberapa, jadi dapat langsung ditangani oleh guru, bahkan kadang-kadang seperti private gitu. Jadi hanya 2 atau 5 anak, padahal, guru-guru semuanya memberikan curahannya sama seperti kepada 300 orang gitu ya. Kalau di, sekolah Indonesia di Malaysia itu muridnya sampai 3.000. Jadi banyak pekerja-pekerja di kepala sawit, kelapa sawit gitu. Ada yang overstay juga di Malaysia, apa, di pedalaman begitu loh, Kak. Jadi di Malaysia itu ada 2 sekolah kalau nggak salah, 2 sekolah Indonesia. Jadi, apa, persaingan juga cukup kuat, mereka, eee, kreat kreatif-kreatif tapi anak-anak, apa, pedalaman juga. Jadi ada yang di Kuala Lumpur, ada yang di mana ya, satu lagi lupa, saya lupa ya. Nah itu membuat, suatu festival yang keren banget, Kak, yang ini juga oleh Kemendikbud. Jadi bukan hanya diikuti oleh satu negara, ada dari 4 negara serumpun, ya termasuk Malaysianya sendiri, mungkin Brunei juga ikut. Tapi yang ikut festivalnya boleh dari Indonesia juga banyak itu, dari sekolah-sekolah di Indonesia, pokoknya kan udah Kemendikbud, udah pemerintah jadi bisa ikut. Bahkan sekolah Indonesia yang ada di luar negeri manapun yang di 13 negara juga ikut, ada yang dari Mekah, Riyadh, Belanda, gitu. Demikian. Dan kami dari Tokyo kemarin itu contohnya.
Masya musikalisasi Allah, iya bagus gitu. banget ya. Udah pada nonton kan? Iya, jadi mohon Videonya, dukungan karena apa? materinya. Karena kalau kita dari sekolah Indonesia aja muridnya tuh hanya 100 kan. Lah kalau sekolah lain muridnya 3.000 jadinya kan like-nya 3.000 kalau kita udah paling full semua nge-like itu hanya 100 orang makanya, "Oh bantu." Jadi minta bantuan semua, bantu ya like." Jangan sampai salah pijit, bukan yang jempolnya ke bawah, itu ada yang salah pijit satu tuh, sayang banget. Aduh bukan yang itu mah malah nurunin, ayo yang ke atas, jangan salah pijit. Iya, Kita juga ngerti jangan kan salah suka pencet typo ya. nih. Iya, Mhm. secara gitu jari kayak jempol semua. Kesentuhnya malah yang sebelah, jangan sampai salah, gitu. Iya, oke. Kita Iya, lanjutkan pertanyaan kedua dari Mbak Ega ya. Pertanyaan kedua ya Bun, ya, bagaimana cara menumbuhkan kecintaan kepada puisi jika jiwa belum terasah dengan kata-kata puitis? mhm, Artinya belum ada paparan sejak kecil sehingga tidak punya sense terhadap karya sastra fiksi juga, mhm, termasuk novel. iya. Padahal ingin bisa juga membuatnya gitu. Mulai dari mana belajarnya? Mungkin ada referensi yang tepat. Terima kasih Bun. Itu pertanyaan Oke, dari Mbak Ega. terus saya akan share juga beberapa catatan tips dari, beberapa yang sharing ya. Tapi menurut saya pribadi dan pengalaman dengan anak-anak di sekolah Indonesia gitu ya, atau waktu saya ngajar di taman siswa juga, belum apa-apa waktu itu, apalagi waktu di Indonesia itu saya ngajar anak STM ya. Kalau di sini kan lebih private, jadi mereka bisa lebih ekspresif gitu ya. Kalau muridnya banyak mungkin dia, belum apa-apa udah malu di antara 40 orang itu kalau di sekolah di Indonesia gitu ya. Maksudnya di sekolah waktu dulu di taman siswa gitu kan muridnya ada 40. Kalau di sini muridnya satu kelas itu hanya paling maksimal 20 orang, jadi malunya nggak terlalu malu gitu ya, cuman, Bu, saya nggak tahu, nggak bisa nulis puisi." "Oh ya nggak bisa ya? Ya ayo kita kalau gitu kita saya ajak tuh ke taman atau ke Megurogawa." Kan di Megurogawa itu di pinggir sungai Meguro banyak pohon sakura tuh. Terus, "Oke, kita duduk-duduk di sini, terus kamu lihat, tulis ya, apa yang kamu lihat?" Terus mereka tulis, "Oh, pohon sakura yang, warnanya hitam karena terkena air hujan mungkin ya sebelumnya. Terus apalagi, katanya daunnya sudah mulai tumbuh, helai helai bunga sakuranya sudah mulai jatuh. Oh ya, terus kemudian apa yang kamu rasakan? Oh katanya terus udara, semakin hangat tapi kadang ada dingin, masih dingin Bu, oke. Jadi dia tulis akhirnya yang dia bilang tidak bisa, terus dia tidak mungkin saya nulis itu kan puisi malu katanya, terus kata puisi, puitis, ih dia ketawa sendiri coba dia, "Ih puitis apa sih? Belum apa-apa aku udah mules," katanya ngedengernya kalau kata puisi. Oh gitu ya. Nah, jadi biarkan dulu dia dengan itu, setelah itu langsung aja kita praktek. Kalau saya nggak begitu suka yang ini, teori-teori dulu mungkin ya, bukan dari situ awalnya. Jadi dari kita langsung aja tuliskan dulu apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, gitu. Terus itu dibacakan. Waktu dibacakan, bacakanlah pelan-pelan. Terus dia baca, "Aku duduk di bawah pohon sakura. Pohon itu hitam, terkena air hujan." Terus katanya, terus bacakan lagi, "Bunganya jatuh berguguran, pucuk daun sudah bermunculan, udara mulai hangat." Nah itu Nak, udah cukup. Itu udah jadi puisi. Demi Bagus. katanya, "Aku berarti udah bikin ini, Bu." "Iya, itu puisi. Kamu bikinnya itu dalam bentuk bait kan, bukan paragraf, bukan ini. Sudah cukup seperti itu, informasi orang juga ketika" ya sekarang saya serahkan kepada sahabat Villa semua. Ketika tadi menyampaikan seperti itu, apakah bisa anda semua bayangkan bahwa dia duduk di bawah pohon sakura, terus pohonnya hitam pohonnya karena terkena air hujan semalam, terus ada daun yang muncul, terus ada bunga-bunga yang berguguran begitu, terus udaranya terasa lebih sejuk, begitu. Udah kan informasinya sampai kan? Nah udah jadi puisi, jadi jangan takut, jangan, merasa tidak bisa. Karena belum dicoba, jangan-jangan kita belum nyoba, jadi coba aja dulu. Begitu tipsnya Kak Ega. Wah,
ya. seru sekali ya. Habis Heeh. ini kita coba ya, Oke, mungkin menulis puisi dan haiku itu dulu. lebih Tentang musikalisasi betul nanti kita mungkin adakan pertemuan lagi begitu ya. Mau ya. dimusikalisasi pakai apa nih misalnya gitu ya. Mhm. Seperti dulu kan kita ada lomba karaoke ya, Lu. Kan? Sama juga lomba, sebenarnya kita pengen nyanyi bareng. Jadi, saya mau challenge. Ada puisi karya, kalau puisi boleh di-share dong, Kak, puisi yang aku ingin, eee, bisa share, video, apa namanya, share YouTube-nya. Mari kita nikmati puisi yang aku ingin ini. Sudah didengarkan, oleh semua? Nah, begitu dalamnya keinginan cintai dengan tulus. Belum apa-apa berkunjung tapi tersentuh gitu. Nah, itu kekuatan musikalisasi yang bagus itu berarti menunjang puisi udah bagus gitu, bukan malah jadi menjatuhkan dan mau menuliskan syarat. Mari kita coba resapi puisi ini, maknanya bisa lebih setelah realisasikan. Mencintaimu ingin mencintaimu dengan sederhana. Diucapkan hai yang menjadi abu ingin mencintaimu dengan sederhana. Dengan isyarat yang dan terima kasih teman-teman ya. Nah, kita janji bersama ya, kita bisa Suaranya merasakan. udah. Bisa terdengar? Udah bisa kayaknya. Jadi kita bisa merasa bagaimana sebuah kekuatan musik dan puisi yang padu itu akan menggetarkan kita para pendengarnya atau yang menyaksikan. Jadi kita juga bisa mengetahui, oh aku ingin itu menceritakan tentang seseorang yang ingin mengatakan sesuatu, aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Dengan yang sederhana, kalau orang mengatakan, oh aku cinta setinggi langit, sedalam gunung, dia tidak, dia hanya yang sederhana aja. Seperti halnya yang seperti aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tidak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Padahal si kayu itu ingin bilang kepada api, padahal si api itu nanti menjadikan dia abu. Bagaikan cinta ibu kita yang tidak sempat ibu kita bilang ke kita setiap hari, aku mencintaimu, aku mencintaimu. Tidak seperti itu.
tidak sempat diucapkan karena dia sibuk menyiapkan kita makanan, menyiapkan kita pakaian dan lain sebagainya, padahal kita menjadikannya abu, begitu ya. Kita ingin menyampaikan, aku ingin menyampaikan rasa cintaku secara sederhana, bagaikan awan kepada hujan. Kok tiba-tiba saya terenyuh ya? Jadi ingat ibu saya, jadi ingat ayah gitu ya. Begitu tidak sempat mungkin mengatakan, bahkan saya juga kadang sekarang merasakan setelah jadi ibu ya, tidak sempat mengatakan kepada anak aku tuh bahwa sebenarnya yang Bunda lakukan ini karena sayang, Nak. Tak sempat menyampaikan isyarat. Isyaratnya sepertinya aku marah gitu sebagai orang tua tuh. Padahal kalau kamu tahu, Nak, gitu, aku tuh mencintai kamu tuh sederhana aja seperti awan yang ingin menyampaikan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Begitu. Itu jadi maaf ya hari ini. Jadi seperti itu. Itu kekuatan musikalisasi ya Bun ya. Jadi semakin menambah seperti menambah dimensi puisi itu sendiri begitu ya. Betul. Jadi semakin jelas, semakin tampak ada nyata begitu ya di pikiran kita begitu ya kira-kira ya Bun ya. Seperti itu. Dan challenge sekarang ya, oke, setelah kita bernangis itu puisi baru ya. Yang puisi lama saya itu membuat, nah itu karena ya di balik pembuatan puisi yang untuk lomba itu karena saya tidak jago untuk video-video, jadi kita bagi tugas. Jadi saya kebagian untuk bikin pantunnya misalnya, tetapi itu juga diskusi dengan teman-teman, ini kalau ini gimana gitu ya. Pertamalah kita kasih salam dulu. Jadi pertama-tama yang kita bikin kalau untuk membuat pantun, kita buat dulu isinya. Kan pantun itu ada 2 ya. Ada 2 ini. Oke lah, saya ulas sedikit. Kalau syarat-syarat syair itu kan 1 bait 4 baris, sama seperti pantun. Pantun juga 1 baris 1 bait 4 baris. Kemudian suku katanya biar lebih enak saat pembacaan itu atau kalau kita nyanyikan itu antara 8 sampai 12 suku kata. Nanti sebenarnya ada yang pendek kayak yang buah salak belah kedondong jangan galak dong, itu nanti namanya pantun kilat termina itu. Tapi nanti aja ya supaya nggak terlalu banyak materi malah kita nggak fokus ya. Jadi kita fokus aja dulu ke pantun sekarang. Tadi udah disampaikan juga perbedaannya dengan syair. Jadi kalau syair itu a a a a bunyinya, kalau pantun a b a b. Maksudnya rima akhirnya ya. Rima akhirnya. Jadi a b itu rima baris pertama akan harus senada dengan baris yang ketiga. Baris yang kedua akan senada dengan baris yang terakhir. Jadi A B gitu. Kemudian dalam pantun itu ada 2 bagian. Kalau syair bedanya tuh semuanya isi dan berupa kayak hubungan sebab akibat gitu. Tapi kalau dalam pantun itu ada 2 bagian. Bagian bait kayak dibagi 2, baris pertama dan kedua itu adalah sampiran, baris ketiga dan keempat adalah isi. Jadi poinnya, tips kalau untuk membuat pantun, buat dulu isinya. Biarkan saja sampiran nanti mengikuti, kita cari lagi sampirannya. Jadi buat dulu isinya. Isinya kita mau apa? Oh, mau mengucapkan salam gitu ya. Berarti kita kita salamnya mau seperti apa? Oh, mau assalamualaikum berarti kum, kita nanti cari yang kum gitu. Jadi seperti proses kreatif dalam membuat pantun yang itu boleh sambil di ini kan kalian pantun yang saya dan rekan-rekan sambil share screen yang sudah ada. Jadi saya itu buat dulu isinya. Jadi baris ketiga keempatnya yang kita bikin dulu. Sebenarnya saya tuh ingin bikin semacam workshop ya nanti. Jadinya saya share nanti ke teman-teman. Saya akan buatkan baris
ketiga dan keempat nanti sampirannya teman-teman yang coba pikirkan untuk dibikin sampirannya gitu ya. Terus berikutnya nanti bikin semuanya dari awal gitu. Oke, boleh share Kak Dian? Saya coba ya Bun Ya. sebentar. Yang YouTube yang itu ya, lomba itu. Sebenarnya sih banyak selain ini juga yang kita kenal dari sejak dulu yang kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Nah, itu kan ladang mandi di ini tapi bukan intinya, dia hanya sampiran. Terserah mau ada sumur di ladang mau enggak juga sebenarnya nggak peduli gitu ya. Boleh kita menumpang mandi, mandi di ladang kan gitu ya. Itu hanya sampiran saja. Intinya ini, kalaulah ada umurku panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Nah, seperti itu. Itu intinya. Dari sejak zaman dulu kita kenal mungkin apa pantun ini. Tapi orang-orang tuh kadang-kadang ngomongnya syair gitu. Padahal sebenarnya kalau mempelajari dengan syair itu beda. Pantun dan syair itu. Oke, sambil Kayaknya kita nggak dengar. bisa ya, Mak. Nggak bisa? Mungkin Yang suara nggak apa-apa ya? yang misalnya saya mau bilang izinkan kami bawakan pantun. Nah, izinkan kami bawakan pantun intinya ya. Warisan budaya kita yang luhung. Nah, tapi kata yang nanti nggak enak nih. Boleh dihapus kata penghubung yang nggak begitu apa bukan nggak begitu penting ya maksudnya nggak mengubah arti bisa kita hilangkan jadi kita cari kan masih bisa misalnya gini apa warisan budaya kita luhung tuh 10 itu udah paling maksimal kalau untuk dinyanyikan. Kalau terlalu banyak suku kata juga agak susah ya menyanyikannya. Ini kedengeran suaranya? Luhung. Nah, oke, nggak apa-apa ya Kak sambil di ini ya. Nggak apa-apa dinyanyiin aja. Nah, misalnya gini, izinkan kami bawakan pantun warisan budaya luhung kan, luhung itu tinggi. Nah, kita nanti jadi tinggal cari izinkan kami bawakan pantun. Ayo yang ujungnya tun apalagi? Ayo siapa Kakak? Share. Nah, itu suara aku. Astagfirullahaladzim. Bagus sekali Urina. Ya, kayak itu. Saya sebenarnya mencari ilmu itu harus giat. Terus kalau selain giat, supaya masuk kepada guru itu kita harus hormat ya. Misalkan kalau kitanya sebel sama guru, pasti nanti pelajarannya itu jadi ngebosenin gitu kan sayang. Yang sayang kita sendiri sebenarnya ya. Apalagi padahal kita nggak ada kekuatan untuk tidak belajar sama guru itu. Ya udah, mau tidak mau kamu harus mencintai atau menyukai gurunya. Atau minimal kalau kita tidak bisa mencintainya, kita gitu. Dari Bandung ke Surabaya. Dan ya, sampiran. Mau ngapain? Anda ke Surabaya jauh-jauh kan? Oh, nostalgia. Paling income masa muda itu banyak upaya. Karena saya cari intinya kan masa muda banyak upaya. Yang akhirannya apa ya gitu. Itu kan yang kita jadi memang diperlukan kekuatan kosakata. Nggak apa-apa cari juga yang ujungnya ya gitu. Terus misalnya oh mas ya yang ujung gia apa oh, ada ya gitu kan itu proses di lain masa. Oke, sampai jumpa di lain masalah. Ya gitu deh Kak. Jadi Insya Allah seru banget ya. Yuk kita bikin yuk. Iya, Misalnya kita bikin ya. Kita bikin puisi ya, atau pantun dulu dan juga haiku. Boleh pilih ya, iya. Bun, atau semuanya juga bisa. Iya. Gitu Tapi ya. ini udah Oh, lebih ini dari satu lagi jam pertanyaan terakhir, 9 Bun. ya. Oke.
Oke. Iya, ini Berarti udah PR aja lebih ya. dari 10 Kita menit. PR Heeh. aja terus nanti PR ya, gini, Bun. PR Heeh. PR bikin pantun, bikin, haiku, terus nanti kita rekam. Terus kita, kita padu padankan buat isi YouTube kita, asik. Iya, ayo lo ya, Mbak Mut lo ya. Ya, Ayo udah nangkring nih. ya. Siap ya, Mbak Mut. Mbak Mut, Bunda Ros. Oh, ada, Bunda Emi Ada hadir Bunda Emi juga, juga, Masya alhamdulillah. Allah. Ya, Kak Ega, siap ya Kak Ega? Setia, Nah, stay nanti tune dilirik Kak oleh Ega. divisi karya Udah kita ya nanti makannya Kak ya. Ega. Ya, iya. Walah. Sepertinya harus itu masih hoax itu. Kalau belum kita icip. Iya. Nanti kita ya kalau udah pandemi selesai nih, pandemi Ini masih mudah-mudahan. ada pertanyaan satu lagi terakhir, mau Oh, oke. sekalian ya, mungkin singkat saja ya. Mungkin nanti kalau ada ini ya kita lanjutkan lagi di secara tertulis ya atau di kesempatan Oke, berikutnya. oke. Pertanyaan terakhir dari Mbak Sally. Yang pertama Ya. adalah parameter apa yang bisa membuat puisi itu berhasil menyampaikan pesan yang mendalam kepada pembacanya. Kadang ada puisi yang bahasanya terlalu puitis malah nggak mengerti. Oh, ini seperti yang tadi ya Bun ya, seperti sudah kita bahas puisi tadi ya Bun ya. Dan pertanyaan kedua saya bacakan sekalian mungkin ya Bun. Nomor 2, kalau Bunda Rina pada saat momen apa tiba-tiba ada mood penulis puisi begitu Bun? Oh ya, sesungguhnya momen kalau sekarang zaman sudah hektik begini, ternyata harus dipaksa momennya. Kalau dulu zaman mahasiswa, setiap momen kan jatuh cinta, sakit hati, sama teman, sama ini gitu ya. Puisi itu tiba-tiba hadir, tiba-tiba berjatuhan aja menjadi karya gitu sampai dibukukan dulu. Tapi ternyata setelah sibuk ini sebegitu, puisi aku kemana? Tidak sempat teragendakan. Jadi momennya itu terus terang Kak Sally, momennya itu kalau ada lomba baru itu kalau nggak tahu ini udah mama itu menjadi mata duitan, mata lomba. Jadi kalau misalnya menunggu wangsit gitu, apa coba? Kagak ada waktu jadinya. Jadi harus di waktu itu harus emang diadakan. Jadi harus diadakan gitu. Kalau nunggu waktu luang kagak pernah luang ternyata. Begitu. Jadi begitu Kak Sally. Dan jadinya kalau saya sendiri sekarang yaitu makanya banyak-banyak aja kita bikin lomba yuk. Jadi terpaksa harus bikin. Gak apa-apa harus Seperti tantangan itu ya. Iya, betul. Yang Betul itu tantangan. Tantangan apa Kalau Bun? saya aja ya Tantangan apa Mbak Ega? Ayo tantangan apa ya ya, tulisnya? Nah, bener Kak Ega keren loh Kak Ega itu ya arigato tantangan Roro John. Makanya saya juga mau menantang ini. Sekarang tantangannya. Saya tantang semua. Kita semua harus bikin satu pantun, satu haiku, terus nanti kita bacakan bersama. Video dandan dulu cantik. Kita dandan cantik. Ada sayang. Ada baru di share ya. Tapi diedit dikit ya yang itu ya melompatnya lompat ya, aja ya. Bun. Biar jadi pokoknya intinya haiku tuh 5 suku kata, 7 suku kata, 5 suku kata. Begitu. Iya, alhamdulillah pertanyaan kita udah pada habis nih ya. Atau naik sekarang masih ada mungkin ada teman-teman di sini yang mau menyampaikan pertanyaan juga yang belum tadi silakan Mbak Mut atau Bunda Ros, Bunda Emi, Mbak Zahra, Mbak Vidya, kalau ada pertanyaan lagi satu aja mungkin. Dan saya terima kasih ke Bunda Ros, Bunda Emi di zaman ya ke Kak Yayu zaman itu yang sudah memilih musikalisasi puisi saya sebagai juara 2. Karena saya mengenal FLP itu saat itu ya gitu harus ada memang harus ada lomba atau tantangan. Jadi kita juga orang tuh jadinya
tahu ada FLP nih gitu. Jadi dulu saya perwakilan di sekolah Indonesia, si anak-anak harus ikutan nih gitu. Anak-anak saya juga jadi juara 3. Anak-anak jadi juara 3, sayanya juara 2. Juara satunya siapa ya waktu itu? Tante eh Kak Kak Yayu atau Bunda Emi ya? Saya tahun berapa ya? 94 ya? Kok 94? Kok 2004 Bun, iya, 2004 bukan? heeh. 2004 yang ada lomba puisi kan, Bu Iya, Rihana gitu. iya. Ada Ada ya di di itu itu sejarah di kita ada, YouTube. Mbak. Ya di YouTube yang saya tentang sekolahan gitu. Iya. Alhamdulillah. Oke, Iya. terima kasih ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, Nah, kalau yang itu musiknya tuh gimana bener-bener Mbak? bukan musik, jadi bukan dinyanyikan, kita baca puisi, tapi musiknya yang mengiringi. Itu juga kabarnya sudah disebut musikalisasi. Jadi pantun yang diiringi musik itu juga makanya tadi kalau kriteria atau ketentuannya sampai saat ini belum ada ketentuan yang pasti yang seperti apa yang ini. Yang penting tidak merusak isi puisinya malah gitu. Jadi si iringan musiknya itu justru mendukung puisi tersebut sehingga orang lebih paham, lebih tergerak, lebih bergetar ya. Gitu. Kak. Iya, Demikian. alhamdulillah. Kak. Alhamdulillah, kita udah mohon maaf sekali ya udah kita kelebihan waktu 7 menit karena kita mulai dari jam 20.10 ya tadi ya. Jadi Ya, kelebihan 10 menit, mohon maaf maaf ya. ya jika kurang lebihnya. Saya sebagai moderator undur diri Ya. dan terima kasih sekali kepada narasumber kita hari ini. Sama-sama Ilmunya Kakak. dan Barokawah teman-teman ya. juga yang Dan sudah kita tutup dengan puisi Pamungkas yang sangat ya, yang sangat itu ya, yang kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau sama-sama yuk nyanyi. Kalau ada sumur di sumur di ladang ladang, boleh boleh kita kita menumpang numpang mandi. mandi. Kalaulah ada umurku panjang, Panjang, bolehlah boleh kita berjumpa berjumpa lagi. lagi. Insya Allah semoga semua sehat, panjang umur, dan dapat berjumpa kembali. Bunda Kita Ros. foto dulu. Kita foto Bentar, dulu bersama ya, dan kita tutup itu si bersama dengan Candy. bacaan Alhamdulillah dan doa Ya. penutup majelis bersama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika Ashhadu la an ilaha la illa anta ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita on ilaik. kamera Di foto dulu ya. Kak, di foto Oh, dulu, ya. udah di foto Kak. Ya, kita foto yuk. Ada Bunda Iya. Ros juga, Masya Allah. Pas foto baru keluar.